Sang Pewaris Tunggal 184. Sudah dimulai. Sesosok tubuh terkapar di tanah, bermandikan darah yang keluar dari batang lehernya, akibat tertembus suriken yang dilemparkan dalam jarak dekat, dan dalam kecepatan tinggi pula. Menyusul seorang lagi mati tertembus belati, yang dilemparkan oleh Hans, juga dalam kecepatan tinggi, tepat mengenai punggung orang itu, hingga melesak sampai ke gagangnya, dan seketika orang tersebut juga mati. Tapi ada seorang wanita, yang juga sedang berlumuran darah, tersandar di tubuh Dion, dengan wajah pias menahan sakit. Perutnya tertembus dengan belati sepanjang 20 cm, dan sudah masuk hampir sepertiga bagiannya. Ivory! Teriak Dion panik. Refleks menangkap tubuh istrinya, agar tidak jatuh ke tanah. Sedangkan Leon mengamankan Dragon, agar tidak menjadi korban berikutnya. "Mama!" Menyusul Dragon berteriak histeris, ketika melihat ibunya terkulai tidak berdaya seperti itu, dalam pelukan ayahnya. Tuan Birawa yang ada di dekat Iron, juga terkejut dan buru-buru mendekati cucu menantunya itu, dengan ekspresi khawatir. Dalam seketika, Tuan Birawa, Dion, Ivory dan Dragon, dikelilingi oleh puluhan pengawalnya, juga oleh belasan tentara dan petugas kepolisian, untuk mengantisipasi, siapa tahu ada serangan berikutnya. Sementara Emily, Maya dan Tiger, yang saat itu juga menjadi tuan rumah dalam acara itu, duduk meringkuk. Ketakutan di tengah-tengah para pengawal kakak angkatnya tersebut. Dua orang pemimpin negara, seorang wakil pemimpin negara ini, dan juga beberapa orang menteri, serta staf setingkat menteri, pun dengan segera dikelilingi oleh para pengawalnya dengan senjata siap ditembakkan. Para pemimpin perusahaan, ketua organisasi, profesi, dan lain sebagainya, segera berlari menjauh, tapi masih tetap dalam jangkauan pengawalan orang-orang Dion. Situasi menjadi kacau balau, hampir tidak bisa terkendali lagi. Rata-rata menghindar karena takut terkena peluru dan senjata nyasar. Banyak kursi dan meja yang bertumbangan ke tanah, karena tertabrak oleh orang-orang yang sedang berlarian menjauh itu. Piring, gelas dan peralatan makan, banyak yang berjatuhan ke tanah, pecah karena jatuh, atau terinjak oleh orang-orang itu. Peristiwa penyerangan tersebut terlalu cepat terjadi. Pada awalnya, dua orang wanita cantik berwajah polos, dengan dandanan ayu, dan berpakaian sopan ala ningrat, berpura-pura mendekati Dion juga Ivory itu, untuk menanyakan sesuatu, tapi dijawab oleh Ivory dengan berkata, ketakutan di tengah-tengah para pengawal kakak angkatnya tersebut. Dua orang pemimpin negara, seorang wakil pemimpin negara ini, dan juga beberapa orang menteri, serta staf setingkat menteri, pun dengan segera dikelilingi oleh para pengawalnya dengan senjata siap ditembakkan. Para pemimpin perusahaan, ketua organisasi, profesi, dan lain sebagainya, segera berlari menjauh, tapi masih tetap dalam jangkauan pengawalan orang-orang Dion. Situasi menjadi kacau balau, hampir tidak bisa terkendali lagi. Rata-rata menghindar karena takut terkena peluru dan senjata nyasar.
Banyak kursi dan meja yang bertumbangan ke tanah, karena tertabrak oleh orang-orang yang sedang berlarian menjauh itu. Piring, gelas dan peralatan makan, banyak yang berjatuhan ke tanah, pecah karena jatuh, atau terinjak oleh orang-orang itu. Peristiwa penyerangan tersebut terlalu cepat terjadi. Pada awalnya, dua orang wanita cantik berwajah polos, dengan dandanan ayu, dan berpakaian sopan ala ningrat, berpura-pura mendekati Dion juga Ivory itu, untuk menanyakan sesuatu, tapi dijawab oleh Ivory dengan berkata, "Silakan Anda tanyakan dengan bagian penerimaan tamu. Mungkin mereka mengetahui orang yang sedang Anda cari itu, karena di setiap pintu masuk ada buku pendataan semua tamu yang diundang hari ini." Jawab Ivory dengan lemah lembut. "Oh, terima kasih Nyonya." Jawab keduanya sopan, dengan sedikit merendahkan tubuhnya ke arah Ivory, lalu pura-pura pergi. Tapi sedetik kemudian, dia berbalik arah, dan langsung menusuk perut Ivory di bagian kiri, hingga membuat perutnya tertembus belati itu. Belati tersebut disembunyikannya di baju lengan panjang yang dipakainya itu. Hanya tinggal menekannya sedikit, belati itu sudah meluncur ke bawah. Saat itulah tangannya meluncur ke depan, dengan belati yang sudah terdorong keluar itu, menuju perut Ivory yang tidak terlindung tersebut, dan sukses mengenainya orang dalam, dengan cara memasukkannya pada hidangan yang akan dimakan oleh orang-orangnya itu. Joki, pelayan dan pramusaji yang didatangkan dari luar daerah itu, sebenarnya adalah anak buah Tommy, yang sengaja diseludupkan untuk menjadi juru masak, pelayan dan pramusaji dalam acara tersebut. Tempat duduk mereka juga sudah ditentukan. Jadi ketika 10 orang itu duduk dan hendak mau makan, senjata-senjata itu mereka ambil, dan simpan di balik bajunya. Karena kalau sudah di dalam, tidak ada lagi pemeriksaan. Dengan senjata yang diseludupkan itulah, kedua wanita tersebut melukai Ivory, sampai membuatnya tidak sadarkan diri dalam pelukan Dion. Saat kejadian, setelah sukses melukai Ivory, keduanya buru-buru pergi, dan ingin berbaur dengan undangan lainnya. Tapi belum 2 langkah mereka berjalan, leher salah satunya tertembus shuriken, dan yang satu lagi tertembus belati milik Hans itu. Sungguh Dion dan anak buahnya tidak menduga, wanita yang kelihatan lemah lembut dan sopan tersebut, ternyata adalah monster yang sangat mengerikan. Padahal di sekitar Dion itu, bertaburan pengawal tingkat tinggi, juga beberapa petugas kepolisian dan tentara, tapi masih juga kecolongan seperti itu. Benar-benar miris. Sungguh penampilan bisa menipu. Siapa saja yang terbuai dengan gayanya, akan larut dan terbawa dalam suasana, hingga tanpa disadari, bahaya besar sedang mengintai mereka. Kedua orang wanita yang awalnya mendatangi Dion dan Ivory itu, tidak mendapatkan hambatan sama sekali, dan tidak dihalangi oleh para pengawal Dion, karena mereka mengira keduanya adalah tamu undangan biasa, yang ingin langsung memberikan ucapan selamat pada mereka. Tapi tidak disangka, ternyata keduanya adalah calon malaikat maut, yang ingin mencabut nyawa Ivory saat itu juga.
Dengan cepat kedua orang itu dihabis oleh dua orang pengawal Dion, yang tak jauh dari tempat Dion dan Ivory berada. Menyusul beberapa orang juga roboh menimpa kursi, akibat ditembus peluru tajam, juga belati kecil di dadanya. Ketika mereka mencoba merangsek ke arah Dion, yang dijaga ketat itu, untuk membalas dendam atas kematian dua rekan wanitanya tersebut. 6 orang yang mencoba menyerang Dion itu seketika mati di tangan para pengawal Dion, juga oleh para tentara dan kepolisian, dengan tembakan yang bertubi-tubi tapi terarah, hingga tidak mengenai orang lain. 2 orang yang tersisa segera beringsut menjauh, dan mencoba melarikan diri. Tapi gerak-gerik mereka bisa tercium oleh Burgon, lalu memberi kode pada beberapa pengawal elit untuk membuntuti mereka. "Minggir!" ucap salah seorang yang sedang menghindar itu sambil menunjukkan pistol yang terselip di pinggangnya. Orang-orang yang ada di depan biang pembuat onar itu segera menghindar, memberi jalan pada keduanya untuk pergi. Tapi karena banyaknya tamu undangan di tempat acara tersebut, langkah mereka menjadi sulit, karena banyaknya tamu-tamu undangan yang mencoba menangkap mereka, termasuk juga para pengawal itu. Tapi karena di tangan salah seorang dari mereka ada senjata api, maka langkah penghalangnya itu terhenti seketika. Hans yang melihat itu menjadi geram. Begitu juga Iron dan para petinggi pengawal lainnya, terutama Langit. Dengan 3 kali lompatan, tubuhnya sudah berada di depan peneror itu, dan langsung merangsek ke arahnya, dengan melancarkan tendangan terarah ke punggung lawan, hingga membuatnya terjungkal ke tanah. Pingsan. 1 orang telah tertangkap, tinggal seorang lagi yang sedang mengacung-acungkan senjatanya ke arah kerumunan, yang mencoba menghalanginya untuk kabur. Antara berani atau takut, tidak bisa ditebak pada perusuh terakhir itu. Dia hanya mencoba-coba saja, menakuti-nakuti orang yang sedang mengerumuninya itu dengan pistolnya. Geram dengan orang-orang yang tidak terprovokasi oleh senjata api tersebut, Aaron, nama perusuh itu, segera menarik pelatuk senjatanya, dan mengarahkan moncongnya ke tubuh Langit. Kemudian berkata, "Mundur atau kita mati bersama." Ancamnya garang. "Jatuhkan senjatamu itu. Kau lihat teman-temanmu di sana. Semua telah mati sia-sia. Hanya tinggal kau yang masih tersisa, jadi menyerahlah. Percuma kau melawan. Lihatlah sekelilingmu." Ucap Langit sambil tersenyum sinis. Aaron, si perusuh tersebut, segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Di situ dia mendapati ada ratusan, bahkan mungkin ribuan pengawal, juga tentara dan polisi yang sedang mengepungnya Dion yang sudah bisa menguasai keadaan, dan menyerahkan keselamatan Ivory pada Govin, si dewa medis tersebut. Saat ini juga sudah ada di tempat pengepungan itu. Dengan tenang dia maju ke depan. Kemudian dengan gerakan tak terduga, tendangan kakinya melayang, mengenai tangan Aaron yang sedang memegang senjata itu lalu terpental jauh. Sekali lagi tendangan kaki kanan Dion masuk dan telak mengenai dada Aaron, sampai membuatnya terbang menjauh, jatuh dan tidak bergerak lagi. 185. Ivory kritis. Cepat amankan situasi.
dan bersihkan tempat acara ini, agar suasana kembali normal. Perintah Dion sesaat setelah menaklukkan Aaron. Di tengah Dion sedang memberikan instruksi itu, dua orang kepala negara, pemimpin perusahaan, ketua organisasi dan tamu-tamu penting lainnya mendatangi Dion. Kemudian satu persatu mengucapkan rasa keprihatinan mereka, serta mengutuk perbuatan tidak terpuji itu, dengan berkata, "Tuan, kami atas nama pribadi, juga mewakili rakyatku, mengucapkan rasa keprihatinan yang dalam atas insiden ini. Kami doakan agar istri Tuan tidak apa-apa," ucap seorang kepala negara pada Dion dengan tulus, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. "Terima kasih Tuan. Maafkan jika kejadian ini telah menimbulkan preseden buruk bagi kota ini pada penilaian Anda," balas Dion lesu. "Justru kami kagum atas penanganan yang cepat itu. Orang-orang Tuan dan petugas negara yang ada di tempat ini begitu sigap dalam menangani para perusuh tersebut." Jawabnya cepat. Hanya membutuhkan waktu tak sampai 3 menit. Semua kerusuhan telah berhasil diatasi. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Jawab kepala negara itu apa adanya, sambil matanya melirik ke arah Ivory, yang saat ini sedang mendapat pertolongan pertama. "Terima kasih atas kepercayaan Anda," balas Dion tulus. "Kami juga mengucapkan rasa prihatin kami pada musibah yang telah menimpa keluarga Anda. Kami doakan, mudah-mudahan istri Anda bisa selamat," ucap kepala negara lain dengan hikmat, juga melirik ke arah Ivory itu. "Terima kasih Tuan. Dan maaf jika kejadian tadi telah membuat Anda mempunyai kesan buruk pada pelayanan keamanan kota ini," sambut Dion ikhlas. "Kami berjanji, kejadian tersebut tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang," sambung Dion lagi dengan tekad kuat. "Sama seperti saudara kepala negara ini, kami juga merasa kagum atas penanganan kerusuhan tersebut, dan tuntas tidak sampai 3 menit. Jujur kami katakan, ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa," ujinya tulus. "Terima kasih atas kepercayaan Anda pada kota kami ini," respon Dion membesarkan hati pemimpin negara tersebut. "Kami mewakili pemimpin negara ini, juga ingin mengucapkan rasa prihatin kami yang tulus, dan mendoakan agar istri Anda tidak apa-apa," ucapnya juga tulus. "Kami berjanji akan mengusut tuntas masalah ini, dan membantu mencari dalang di balik semua kejadian itu," ucap wakil kepala negara tersebut dengan tegas. "Terima kasih Tuan Wakil. Semoga doa Anda bisa terkabul. Dan terima kasih atas bantuan Anda untuk membantu mencari dalang peristiwa ini," jawab Dion tulus. Kemudian satu persatu, tamu-tamu penting lainnya mendatangi Dion untuk mengucapkan rasa prihatinnya atas musibah yang telah menimpa Dion tersebut. Dengan ramah Dion menyambut semua ucapan keprihatinan mereka, dan mempersilakan kepada tamu-tamu pentingnya itu untuk kembali ke hotelnya masing-masing. Setelah itu, Dion mengumpulkan para petinggi pengawalnya, termasuk juga pengawal elit dan komandan, yang saat itu masih berada di tempat acara itu, untuk diberi pengarahan.
Dalam pengarahan itu, Dion memerintahkan kepada puluhan pengawalnya tersebut untuk menahan semua panitia, juru masak, pelayan dan pramusaji di luar dari orang-orangnya, meminta agar dikumpulkan di suatu tempat untuk diperiksa. Entah kenapa, Dion mempunyai feeling agar menahan semua orang yang dipekerjakan dalam acara itu, terutama yang diambil dari luar. Mungkin melalui merekalah senjata yang digunakan oleh penusuk tersebut berhasil diselundupkan, termasuk juga satu buah pistol yang dibawa oleh Aaron tersebut, sehingga Dion berinisiatif untuk menahan mereka semua, agar tidak sempat melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti. Khusus untuk Aaron, yang saat ini belum sadarkan diri, dibawa ke ruang interogasi markas besar pengawal di kota Golden City untuk diinterogasi, agar mau membuka mulut, dan mengatakan siapa orang yang telah menyuruhnya berbuat seperti itu. Petugas negara yang diminta bantuannya oleh Dion saat ini masih berada di lokasi pesta dan lokasi kejadian tersebut. Sedangkan yang bertugas di luar tempat pesta juga masih berada di tempatnya, menyusul perintah baru untuk memeriksa kembali orang-orang yang dicurigai sebagai komplotan para penyerang itu. 5 menit kemudian, setelah Ivory mendapatkan pertolongan pertama dari Govin dan petugas medis lainnya, ditambah dengan sudah berhentinya pendarahan di perut Ivory, Dion memerintahkan kepada Govin dan anak buahnya itu untuk membawa Ivory ke rumah sakit agar mendapat penanganan lanjutan, karena lukanya sangat serius sekali. Sedangkan belati yang menembus perut Ivory itu saat ini telah dicabut dan telah dijadikan barang bukti oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Dengan diantar oleh Dion, Dragon, Tuan Birawa, Iron, Hans dan lain-lain, Ivory dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil khusus. Sampai di sana, Ivory langsung dibawa ke ruang ICU untuk mendapat penanganan lanjutan. Tidak tanggung-tanggung, Ivory langsung ditangani oleh 6 orang dokter secara bersama-sama untuk mendiagnosa segala kemungkinan yang akan terjadi kepada Ivory. Juga memprediksi bahwa Ivory saat ini sedang dalam keadaan kritis dan perlu penanganan yang serius. Para dokter itu memutuskan untuk melakukan operasi kecil di perut Ivory untuk menambal, memotong atau menyambung beberapa ususnya yang tertembus oleh belati tersebut. Setelah hasil diagnosa dengan menggunakan CT scan keluar, disepakati Ivory memang harus dioperasi saat itu juga. Dion yang dikabari berita tersebut hanya bisa pasrah dan merelakan Ivory untuk dioperasi demi untuk menyelamatkan nyawa istrinya itu. Di bawah penanganan para dokter ahli, yang kebetulan semuanya dokter perempuan, pendampingnya juga perempuan. Akhirnya setelah 1 jam, perut Ivory telah selesai dioperasi dengan selamat. Tapi sampai saat ini, Ivory masih belum juga sadarkan diri. Mungkin akibat pengaruh obat bius, atau memang disebabkan oleh penusukan tersebut. 3 jam kemudian, Ivory dipindahkan ke ruang khusus kelas utama, yang di dalamnya hanya ada 1 tempat tidur khusus perawatan bagi pasien,
Tapi ada 3 tempat tidur untuk keluarga pasien, yang masing-masing berukuran cukup besar. Sampai saat ini, Ivory masih belum sadarkan diri juga. Detak jantungnya lemah, di bawah 60 denyut per menit. Sedangkan normalnya 60-100 denyut per menit ketika sakit. Itu terlihat dari indikator yang ada di mesin ECG atau elektrokardiogram yang tersedia di sana. Sementara nafasnya juga lemah, juga tertera di alat patient monitor, yang dipasangi 6 kabel untuk mengecek kondisi tubuh Ivory saat ini. 2 kantong darah terlihat tergantung di atas tempat tidurnya, berikut dengan peralatan infus dan oksigen yang terpasang di sekujur tubuhnya itu. Dion yang melihat kondisi Ivory tersebut menjadi terenyuh. Orang yang tidak biasa menangis itu, saat ini tanpa sadar telah meneteskan air mata, yang tidak bisa dibendung lagi. Tubuhnya lunglai tidak bersemangat. Anak buahnya yang berjaga di tempat itu, juga di sekitaran rumah sakit tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghibur tuannya. Emily dan Maya yang melihat keadaan kakak angkatnya itu, berinisiatif untuk menguatkan mental Dion, agar tetap sabar serta yakin bahwa Ivory akan sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Dragon, Tuan Birawa, dan Tiger sudah diantar pulang ke villa untuk istirahat, dikawal oleh Iron, Burgon dan Leon. Sedangkan Hans, Robin, Anjani, 3 gadis Shanghai, dan belasan komandan serta puluhan pengawal elit masih tetap berada di sekitaran rumah sakit tersebut. Langit, awan dan bumi saat ini tidak berada di rumah sakit, tetapi mereka bersama dengan ratusan pengawal tingkat menengah dan puluhan pengawal tingkat elit sedang menyisir jalan dan tempat-tempat di kota B serta di kota Golden City tersebut untuk mencari dan menemukan kemungkinan adanya sisa komplotan kelompok Aron tersebut. Di bagian lain, Burgon dan Eric serta belasan pengawal elit lainnya saat ini sedang menginterogasi Aron, ketua komplotan yang menyerang Ivory tersebut. Dalam interogasi itu, Aron banyak mendapat siksaan batin, karena terus-menerus diintimidasi oleh Burgon dan Eric itu, karena sampai 1 jam lamanya, belum juga mau membuka mulut. Karena merasa geram, Robin si dewa kematian itu dipanggil untuk membantu proses penyelidikan terhadap Aron. Sesampainya ia di tempat itu, Robin langsung berkata, "Tolong pinjamkan belatimu itu Eric. Aku ingin memotong alat kebanggaannya itu untuk digoreng dan diberikan kepada anjing di tempat lain," ucapnya dengan wajah serius. Eric mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Robin tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Eric langsung memberikan belatinya kepada Robin dan menunggu apa yang akan dilakukan olehnya. "Buka kedua kakinya, agar aku mudah memotong alatnya itu," ucap Robin sambil menyeringat buas. Apa yang akan kau lakukan? Tolong, jangan kau lakukan itu. Aku akan berterus terang," ucap Aron gagap dan ketakutan yang bukan main-main. "Katakan dengan jelas. Kami siap untuk mendengarnya. Tapi jika kau berbohong, maka 1 telingamu akan hilang. Berbohong 1 kali lagi, telinga sebelahnya pula yang akan hilang."
Begitu seterusnya, sampai seluruh anggota tubuhmu terpotong dan terpisah dari tempatnya. Jawab Robin sambil memainkan belati tajam untuk mengintimidasi Aaron itu. 186. Ada sedikit intimidasi yang mengerikan. Apa yang kukatakan ini benar. Tidak ada yang menyuruhku selain kehendak kami sendiri. Mereka yang telah kalian bunuh itu adalah anak buahku sendiri. Sanggahnya lagi masih tetap tidak mau mengaku. Walau telinga sebelah kirinya sudah dipotong oleh Robin itu. Krease. Bajingan. 1000 kali pun kau siksa aku. Itulah jawabanku. Aku tidak bekerja pada siapa-siapa. Aku bekerja sendiri, tanpa ada yang menyuruhku. Ujarnya berani sekali. Walaupun kedua telinganya sudah dipotong oleh Robin, tapi Aaron masih belum mau juga mengakui siapa orang yang telah mempekerjakannya. Malah berani menantang Robin untuk bertindak lebih. Buka kaki si bedebah ini. Dia ingin merasakan senjatanya itu terputus dan rata dengan badan. Ucap Robin sudah sangat marah sekali. Jangan. Jangan. Aku sudah jujur. Tidak ada yang Thorpe menyuruhku melakukan itu. Akulah yang berinisiatif untuk menghabisi istri tuanmu itu. Karena aku ingin agar dia merasakan bagaimana kehilangan orang yang dia cintai. Jawab Aaron masih saja tidak mengakui kejadian yang sebenarnya. Aaron terpaksa melakukan itu karena sudah tidak punya harapan lagi. Menjawab jujur, mati. Tidak jujur juga mati. Lebih baik berbohong saja. Toh pada akhirnya mati juga. Tommy mengancam. Jika mereka tertangkap dan mengakui siapa yang telah menyuruhnya itu, maka seluruh keluarga mereka akan dihabisi. Karena orang-orang Tommy telah tersebar di negara ini. Tinggal menunggu waktu saja. Mereka akan disusupkan ke Birawa Group, ke kesatuan pengawal, ke tempat-tempat strategis dan lain sebagainya. Walau belum ada kesempatan untuk itu, tapi Tommy tetap bersabar, menunggu terbukanya peluang untuk memasukkan orang-orangnya ke dalam kehidupan Dion dan kakeknya itu. Apapun akan dilakukan oleh Tommy demi untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan kehidupan Dion serta perusahaannya itu sampai tidak tersisa. Kepada orang-orangnya tersebut dipesankan, walaupun mereka tertangkap dan diancam akan dibunuh, tetap tidak boleh mengatakan yang sebenarnya, agar keluarganya tidak dihabisi oleh orang-orang Tommy. Begitu juga dengan si Aaron itu. Dia tetap tidak mau mengakui bahwa ia disuruh oleh Tommy untuk menghabisi Ivory demi keselamatan keluarganya juga. Walau di bawah ancaman bakal dipotong atau dibunuh itu, Aaron tetap kekeh tidak mau mengakuinya hingga kreas. Keluhnya tidak berteriak lagi padahal rasa sakit sudah tidak tertahankan lagi. Dari kedua telinganya saja, darah terus mengucur deras. Ditambah dari areal selangkangannya, menambah lantai yang ia duduki itu menjadi basah karena darah. Tubuh Aaron menggeliat kesakitan di lantai, tapi tidak ada teriakan yang terdengar. Sedaya upaya tetap ditahannya. Hanya tinggal menjemput ajal saja, karena kehilangan banyak darah. Itu harapan yang ada di hati Aaron saat ini. Burgon, Eric, Robin dan yang lainnya itu
yang melihat keteguhan hati Aaron dalam mempertahankan prinsipnya, dibuat terkagum-kagum. Jarang sekali mereka melihat atau menjumpai ada orang yang rela disiksa seperti itu demi melindungi orang yang telah menyuruhnya tersebut. Tindakan Aaron perlu diacungi jempol, dan itu sudah didapatkannya sekarang. Dia mati karena kehabisan darah, tanpa sedikit pun menyinggung Tommy, orang yang telah menyuruhnya tersebut. Robin sedikit menyesal karena telah bertindak di luar batas. Dia takut Dion akan marah karena telah kehilangan saksi kunci atas keterlibatan Tommy. Walaupun masih menduga-duga saja, baik Dion maupun orang-orangnya itu belum mengetahui sama sekali bahwa Tommy masih hidup dan sudah menjadi orang kuat serta kaya, walau berlainan negara. Kekayaan, kekuatan dan kekuasaannya mungkin hampir menyamai Dion. Tapi tentu saja Dion belum mengetahuinya. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Perang besar akan terjadi antara Dion dengan si Tommy itu. Rumah sakit Queen Chandramaya kota Golden City sekitar pukul 7 malam. Semakin lemah. Begitu juga dengan tarikan nafasnya. Sudah berbagai macam usaha dilakukan oleh para dokter itu. Bahkan oleh Govin si dewa medis itu sendiri. Tapi kondisi Ivory masih saja kritis. Dan belum sadarkan diri juga. Keadaan seperti itu membuat Dion semakin sedih dan terluka. Dia bertekad akan mencari dan memerangi orang yang telah membuat Ivory menderita seperti itu, demi untuk membalaskan dendamnya pada Tommy. Namun sayangnya, sampai saat ini, Dion belum mendapatkan petunjuk siapa orang yang telah menyuruh Aaron untuk melakukan penusukan tersebut. Para pelayan, pramusaji, juru masak dan panitia yang berasal dari luar kota Golden City, sampai saat ini masih diperiksa satu persatu secara teliti. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Tapi, tetap saja mereka tidak mendapatkan petunjuk siapa orang yang telah menyuruh mereka itu. Dalam keterangan orang-orang yang sudah diperiksa itu mengakui bahwa orang yang menyuruh mereka itu adalah Aaron. Tapi mereka tidak mengetahui informasi tentang siapa si Aaron tersebut, karena mereka hanya dihubungi oleh orang-orang yang sudah mati terbunuh itu. Masalah menjadi rumit. Tidak ada petunjuk yang jelas untuk mengarah pada siapa pelaku utama sesungguhnya atas kejadian itu. Dion sudah menyuruh Rams untuk mencari jati diri di Aaron itu. Tapi data-datanya tidak ada di dunia cyber. Cuma data kependudukan saja yang ada. Aaron bukan warga negara di sini, tapi dari salah satu negara di Eropa. Di tempat ini tidak ada data-data di mana dia tinggal, juga di mana dia bekerja, dan pada perusahaan apa. Padahal yang sesungguhnya, dia tinggal dengan keluarganya di kota es itu, bekerja di sebuah perusahaan asing, tapi namanya tidak ada di database perusahaan tersebut, termasuk 9 anak buahnya juga. Hebat. Benar-benar hebat. Trik Tommy untuk mengaburkan jati dirinya juga orang-orangnya itu. Tidak ada yang akan menduga bahwa mereka adalah anak buahnya sendiri. Apakah sudah ada petunjuk ke arah mana penyelidikan terhadap Aaron itu? Tanya Dion di sela-sela penantiannya atas kesembuhan istrinya itu.
Sampai dia mati, Aaron tetap tidak mengakui siapa orang yang telah membayarnya itu Tuan. Dia tetap bersikukuh mengakui bahwa mereka bekerja sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain dengan tujuan untuk membalas dendam terhadap Tuan. Jawab Robin dengan nafas kembang kempis, karena takut dimarah oleh Dion. Bagaimana Aaron bisa sampai mati dalam interogasi itu? Apakah kau langsung membunuhnya, tanpa meminta jawaban terlebih dahulu? Desak Dion dengan wajah serius. Tidak Tuan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan intimidasi, serta akibat kehabisan darah, Aaron mati tanpa mau mengakui siapa orang yang telah membayarnya itu. Jawab Robin apa adanya. Apa yang telah kalian lakukan dalam pemeriksaan itu? Tanya Dion penasaran. Kami mengancam bakalan memotong telinganya, dan terakhir memotong alatnya itu, agar mau berterus terang. Tapi walau sudah diancam begitu, keteguhan hatinya tetap tidak tergoyahkan. Dia mati karena itu. Mempertahankan keselamatan tuannya daripada keselamatannya sendiri, ucap Robin berterus terang. Hebat. Orang seperti itu patut diacungi jempol. Guman Dion lirih, walau bisa didengar oleh Robin dan orang lain juga. Hati mereka bergetar mendengar pujian dari Dion itu, yang ditujukan pada musuhnya itu. Mereka memang mengakui bahwa keberanian dan keteguhan hati Aaron tersebut memang sangat luar biasa, dan perlu diacungi jempol. Dalam hati mereka tumbuh tekad seperti itu, walau nyawa mereka taruhannya. Villa mewah atas bukit, kota Golden City, pukul 11 malam. Ini mungkin bisa dijadikan petunjuk. Siapa si Aaron itu? Juga orang yang telah membayarnya tersebut. Ucap Rams pada Iron, yang tetap setia menemaninya sepanjang malam ini. Ternyata dia tinggal di kota es, bersama dengan keluarganya. Dulu Aaron itu asli warga negara tanah ini. Tapi sejak 3 tahun lalu, dia pindah ke Prancis. Ini diketahui dari data sebelum dia pindah ke negara itu, yang berhasil kudapatkan dari data kependudukan sebelumnya. Ucap Rams senang. Kalau begitu, tinggal mencari siapa orang tuanya, dan di mana persisnya dia tinggal. Sambut Iron juga senang. Tapi bagaimana kau bisa mengetahui kalau Aaron itu berasal dari kota es itu? Tanya Iron penasaran. Kalau masalah itu gampang. Di tempat pesta itu, secara diam-diam dan tersembunyi, aku dan timku telah memasang CCTV mini tanpa kabel di setiap tenda yang akan ditempati oleh tamu-tamu undangan itu. Setelah pesta selesai, orang-orangku serentak bergerak untuk mengambil CCTV tersebut dan membawanya ke tempat ini. Aku dan timku telah bekerja membuka setiap CCTV itu dari sore tadi. Tiba giliran pada CCTV yang dipasang pada tenda yang ditempati oleh Aaron S itu. Kami mendapati CCTV tersebut telah dirusak dan dibuang di bawah meja oleh mereka. Namun walau sudah rusak, timku berhasil mengaktifkan kembali. Dan untungnya file yang ada di dalamnya tidak ikut rusak juga. Dari CCTV itu bisa diketahui dan dilihat, walau samar-samar terdengar, mereka semua berasal dari kota es, dan bekerja di perusahaan yang sama.
Tapi perusahaan apa itu? Dia tidak menyebutkannya. Ini yang membuatku sangat penasaran sekali. Kalau benar katamu tadi, bahwa kau dan timmu telah memasang CCTV, dan tempatnya pun tersembunyi. Tapi kenapa Aaron dan anak buahnya itu bisa menemukan CCTV tersebut? Bersambung 187. Sembuhlah sayang.